Polisi ungkap pelaku pembunuhan wanita inisial Mal. Tim Resmob bersama Satreskrim Polres Maluku Tengah berhasil mengungkap dan menangkap RS dan IPT. Dua pelaku pembunuhan Maria Agustina Latuni atau MAL, wanita yang mayatnya ditemukan di gorong-gorong Jalan Abdullah Solisa, kawasan Bundaran Tugu Pamahanu, Nusa Kota Masohi, pada Rabu 9 Maret. Penangkapan terhadap kedua tersangka yang berprofesi sebagai supir angkot itu setelah polisi meminta keterangan dari sejumlah saksi dan barang bukti yang ditemukan di tempat korban pertama kali ditemukan. SR ditangkap pada hari Sabtu 12 Maret sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur saat sedang mengemudikan mobil dari perjalanan Waipirit menuju Kota Masohi. Dari keterangan RS, polisi kemudian menangkap IPT yang juga berprofesi sebagai supir dengan alamat Kampung Lama, Kecamatan Tehuru pada tanggal 13 Maret 2022. Penangkapan dan penetapan kedua tersangka ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Kapolres Malteng AKBP Abdul Ghafur di Mapolres Maluku Tengah pada Senin 14 Maret. Kapolres Abdul Ghafur menjelaskan kedua tersangka berhasil diungkap setelah dilakukan penyelidikan atas kasus ini. Para pelaku diciduk di tempat di hari dan tempat yang berbeda. RS diketahui berprofesi sebagai pengemudi angkot yang beralamat di RT 06 Negeri Haya, Kecamatan Tehuru, Kabupaten Maluku Tengah. Kronologis peristiwa pembunuhan itu terjadi usai kedua pelaku RS dan IPT pesta miras jenis sopi di Pantai Pengeringan, Kota Masohi. Setelah mabuk miras, kedua pelaku kemudian menuju ke samping penginapan Samudra. Pelaku RS kemudian menghubungi korban yang memang sudah dikenal dan memesan kamar 01 di penginapan itu. Selang beberapa saat, korban kemudian mendatangi penginapan untuk bertemu pelaku RS. Pelaku dan korban selanjutnya masuk ke dalam kamar penginapan nomor 01 yang sudah di-booking pelaku. Selanjutnya mereka melakukan persetubuhan di penginapan Samudra. Kurang lebih 10 menit RS keluar dari kamar dan menemui rekannya IPT. Tidak saja RS, pelaku IPT juga melakukan hubungan badan bersama korban dengan kesepakatan pembayaran Rp200.000. Kapolres menjelaskan, berdasarkan pengakuan pelaku IPT saat melakukan hubungan badan, korban merasa kesakitan dan berteriak. Karena takut teriakan korban didengar orang, tersangka IPT kemudian menutup mulut korban dan hidung korban menggunakan bantal guling. Belum usai melakukan hubungan badan, pelaku melihat korban sudah tidak bergerak. Saat diperiksa, denyut nadi korban hilang. Karena korban sudah tidak bergerak, IPT mengenakan pakaian lalu bergegas keluar menemui tersangka RS dan mengajak masuk kembali ke kamar 01 untuk melihat korban yang sudah tidak bernyawa. Setelah berhasil meletakkan korban di dalam gorong-gorong, IPT meminta RS mencarikan tali yang digunakan mengikat korban. RS kemudian mengambil gunting dari dalam mobil dan memotong tali jemuran yang ada di penginapan Samudra untuk diberikan kepada IPT. Tersangka IPT melakukan pengikatan pada kedua kaki dan mengikatkan juga kepada batu dengan maksud mungkin untuk menenggelamkan. Ya, harus menahan supaya tidak terbawa air, ya. Nah, kemudian setelah itu tersangka pergi meninggalkan TKP lokasi dan kembali ke rumahnya. Dan kemudian untuk penangkapan tersangka ini ditangkap, tersangka R itu ditangkap pada perjalanan dari Waipirit menuju Masohi. Sementara tersangka IPT itu ditangkap di kediamannya, di rumahnya di Desa Haya. Usai melaksanakan aksi kejahatan tersebut, kedua pelaku kemudian kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian mayat korban ditemukan warga yang sedang mencari udang pada hari Selasa 8 Maret. Dan baru pada Rabu 9 Maret jenazah korban dievakuasi dari dalam gorong-gorong setelah polisi mendapat laporan. Kapolres Abdul Ghafur menyatakan kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, dijerumuskan ke dalam rumah tahanan Polres Maluku Tengah. Mereka dijerat menggunakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dua pelaku disangkakan menggunakan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 338 KUHP, pasal 55 ayat 1, pasal 351 ayat 3, pasal 55 ayat 1.